Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Fikih Mawaris akan mempresentasikan makalah yang berjudul Syarat Rukun Asas dan Penghalang Kewarisan. Kelompok 1 beranggotakan Alista Nuraini, Rianita Dwi Putri, Sinta Olivia, dan Zuhrufin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Olivia. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat kewarisan Islam. Syarat kewarisan Islam itu ada 3. 1. Meninggalnya seseorang pewaris, baik secara hakiki maupun secara hukum, dianggap telah meninggal. Misalnya, seseorang telah meninggal, maka ia dikatakan dengan pewaris. Artinya, ia mewariskan hartanya kepada anak-anaknya, istrinya, dan kepada ayah ibunya, baik meninggal secara hakiki, artinya itu sah dan nyata meninggalnya, ada jasadnya dan dikuburkan oleh keluarganya, maupun meninggal secara hukum. Contoh yang kedua, korban pesawat jatuh di laut. Jenazah tidak ditemukan dan sudah dilakukan pencarian selama 14 kali 24 jam atau 2 minggu, maka ia dinyatakan meninggal secara hukum positif di Indonesia. Yang kedua, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Itu tuh di sini ahli waris seseorang tersebut harus benar-benar ada dan masih hidup. Yang ketiga, seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Jadi, semua ahli waris ada, tidak kurang seorang pun, lengkap semuanya. Dengan demikian akan bisa dihitung dan diketahui secara pasti bagiannya masing-masing. Kalau tidak ada atau tidak diketahui secara pasti keberadaannya satu orang saja, maka bagian warisannya akan tetap dihitung. Selanjutnya yaitu rukun kewarisan. Yang pertama, pewaris, yakni orang yang meninggal dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya. Jadi seorang ahli waris berhak mewarisi harta peninggalan si orang yang meninggal atau pewaris. Tetapi ada suatu undang-undang yang menjelaskan bahwa jika ahli waris membunuh pewaris, maka tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris itu. Selanjutnya, ahli waris yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan, pernikahan atau lainnya. Yaitu ahli waris itu bukan orang lain, tetapi ada ikatan kekerabatan antara ahli waris dan pewaris. Selanjutnya, harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Jadi di sini seorang ahli waris menerima harta peninggalannya ke ahli waris dari pewaris yang sudah meninggal, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Lanjut. Ya, saya Rianita Dwi Putri akan menjelaskan tentang asas kewarisan. Yang pertama, asas ijbari. Terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya, tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain, adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. Asas ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, dari peralihan harta. Yang kedua, dari segi jumlah harta yang beralih. Yang ketiga, dari segi kepada siapa harta itu akan beralih. Ketentuan asas ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya. Kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si waris.
Yang kedua, asas bilateral. Menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Antara lain, dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping, yaitu ayah ibu. Yang ketiga, asas individual. Setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian, bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu asas keadilan berimbang. Keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas keadilan berimbang ini adalah dalam ketentuan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 179. Yang terakhir ada asas kewarisan akibat kematian. Harta seseorang itu tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Ya, apabila pewaris masih hidup, maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan. Oke, selanjutnya saya Alista Nuraini akan menjelaskan mengenai hal-hal yang menjadi penghalang kewarisan. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama budak, pembunuhan, perbedaan agama, dan murtad. Yang pertama budak. Kenapa budak itu tidak dapat mendapatkan warisan atau menjadi penghalang kewarisan? Sebab segala sesuatu yang dimiliki oleh budak itu secara otomatis nantinya akan menjadi hak milik tuannya. Karena seorang budak itu bukan merupakan orang yang merdeka. Kemudian yang kedua pembunuhan. Apabila seorang waris membunuh pewaris, misalnya seorang anak itu membunuh ayahnya, maka justru ia tidak mendapatkan warisan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Nah, kemudian ketika ada hadis tersebut, lahirlah ungkapan yang sangat masyhur di kalangan fuqaha dan dijadikan kaidah, yaitu siapa yang menyegerakan sesuatu agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak mendapatkan bagiannya. Nah, kemudian poin yang ketiga itu perbedaan agama. Nah, di sini jelas ditegaskan bahwa tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian poin yang terakhir adalah murtad. Nah, dalam hal ini para ulama juga sepakat bahwa orang yang murtad itu termasuk ke dalam golongan orang yang berbeda agama, sehingga tidak dapat mewarisi orang Islam meski orang Islam yang meninggal itu anak atau orang tuanya sendiri. Terkait hal ini, para ulama juga memiliki berbagai pandangan mengenai penghalang kewarisan. Kalau menurut ulama Hanafiyah itu ada 10 penghalang kewarisan, ada perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, li'an. Li'an itu adalah sumpah suami atau istri yang menuduh salah satu di antara mereka berzina padahal mereka tidak memiliki bukti atas tuduhan tersebut. Nah, nanti ketika anak itu lahir,
dia akan sulit untuk mendapatkan warisan atau menjadi penghalang warisan. Zina juga sama, karena anak zina itu tidak terhubung nasabnya, jadi menjadi penghalang warisan. Selanjutnya, keraguan terhadap kematian si mawaris. Kenapa di sini menjadi penghalang warisan? Sebab seseorang itu akan mendapatkan warisan jika benar-benar si pewaris itu telah meninggal. Jadi kalau masih ragu dia meninggal atau tidak, itu menjadi penghalang. Kemudian kehamilan dan keraguan tentang hidupnya seorang anak. Jadi seorang anak itu akan mendapatkan waris apabila dia benar-benar hidup ketika dilahirkan. Dan keraguan terlebih dahulu menentukan kematian mawaris dan ahli waris. Jadi kalau misalnya benar-benar meninggal, baru dia mendapatkan warisan. Dan apabila si ahli waris ini juga telah meninggal, maka tidak ada warisan untuknya gitu. Kemudian yang terakhir, dan keraguan menentukan jenis kelamin. Karena perempuan itu memiliki bagiannya sendiri, laki-laki memiliki bagiannya sendiri. Jadi kalau jenis kelaminnya itu belum jelas, maka di sini akan sulit untuk diputuskan hal tersebut. Adapun ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan para fuqaha menyebutkan ada 3 penghalang, yaitu pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama. Nah, di sini murtad itu masuknya nanti ke dalam perbedaan agama gitu. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.